Kejeniusan Sintayong diakui dunia. Media negara Asia Timur puji proyek naturalisasi Timnas Indonesia luar biasa. Nah, kira-kira Timnas Indonesia butuh berapa pemain naturalisasi guys agar lolos ke Piala Dunia 2026 senior nanti? Silakan komentar di bawah ini ya guys, admin tunggu sekarang juga. Wah, FIFA diminta untuk membanet dan memblacklist Israel dari sepak bola dunia usai serangan ke Palestina. Kalian setuju gak nih kalau Israel dihukum berat larangan bermain sepak bola seumur hidup? Kalau setuju tulis di kolom komentar beserta alasannya apa ya guys. Pelatih Irak sekarang tampak gak berani remehkan Timnas Indonesia. Diduga akan tampilkan skuad inti lawan Indonesia. Gimana guys, menurut pendapatmu, apa ini artinya Sintayong terbukti pelatih yang dipandang hebat di dunia? Tulis doa dan harapanmu untuk Timnas lawan Irak nanti ya guys. Tampil luar biasa pelatih Ipswich puji kehebatan putra Indonesia Elkan Bagot sampai ngomong gini. Guys, menurut kalian Elkan Bagot akan diincar klub besar Inggris gak dengan kemampuannya yang makin bagus ini? Cocoknya Elkan pindah klub besar mana ya? Tulis di kolom komentar ya guys. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Kejeniusan Sintayong diakui dunia. Media negara Asia Timur puji proyek naturalisasi Timnas Indonesia luar biasa. Nah, kira-kira Timnas Indonesia butuh berapa pemain naturalisasi guys agar lolos ke Piala Dunia 2026 senior nanti? Silakan komentar di bawah ini ya guys, admin tunggu sekarang juga. Di sisi lain, salah satu media asal Korea Selatan, Best 11, menyebut bahwa naturalisasi pemain di Timnas Indonesia itu lebih baik jika dibandingkan dengan Cina. Sebagaimana diketahui, sejumlah negara termasuk diantaranya Cina mengambil langkah melakukan naturalisasi guna memperkuat skuad tim nasional mereka. Namun hal berbeda dengan Indonesia, sejumlah pemain asing yang membela tim nasional Cina tidak memiliki garis keturunan atau berdarah Cina. Di mana hal ini dianggap oleh media Korea Selatan Best 11 sebagai langkah jitu dari tim Garuda untuk memperkuat besutan Sintayong. Tak seperti di Cina yang mengeluarkan banyak uang untuk pemain tidak terkait. Sementara di Indonesia, para pemain yang masuk untuk dinaturalisasi merupakan pemain keturunan yang lahir di Eropa, khususnya Belanda atau Belgia. Seperti Sandy Walsh, dan hal itu diulas oleh media Korea Selatan tersebut. Wah, FIFA diminta untuk membanet dan memblacklist Israel dari sepak bola dunia usai serangan ke Palestina. Kalian setuju gak nih kalau Israel dihukum berat larangan bermain sepak bola seumur hidup? Kalau setuju tulis di kolom komentar beserta alasannya apa ya guys. Di sisi lain, saat itu, Jibril Rajoub, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Palestina, melakukan protes kepada FIFA. Protes dilayangkan karena pesepak bola Palestina mengalami diskriminasi oleh tentara Israel. Akan tetapi Jibril Rajoub tiba-tiba mencabut laporannya dan Israel terbebas dari hukuman. Dalam pengakuan Jibril Rajoub, sebagian dari anggota FIFA tak mau Israel terkena hukuman. Alhasil, ia pun mencabut laporan tersebut. Saya memutuskan membatalkan penangguhan untuk Israel, namun bukan berarti saya menyerah. Puluhan presiden federasi dari Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa mengatakan kepada saya bahwa mereka tak ingin ada penangguhan federasi, kata Jibril Rajoub. Tugas kita harus terus mendesak FIFA untuk cabut Israel ya guys.
Pelatih Irak sekarang tampak gak berani remehkan timnas Indonesia. Diduga akan tampilkan skuad inti lawan Indonesia. Gimana guys, menurut pendapatmu, apa ini artinya Shin Tae-yong terbukti pelatih yang dipandang hebat di dunia? Tulis doa dan harapanmu untuk timnas lawan Irak nanti ya guys. Sementara itu dilansir dari media Irak Win-Win, sejumlah nama pemain bintang Irak pun dipastikan siap diandalan dalam mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Casas memutuskan untuk menghilangkan kebiasaan bereksperimen uji coba dengan pemain dan nama baru untuk timnas Irak, tulis Federasi Irak. Pelatih asal Spanyol tersebut memutuskan akan memilih skuad inti sebagai bentuk keseriusan Casas jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lanjutnya. Oh ya guys, tulis juga prediksi skor kalian pada laga ini, tulis di kolom komentar sekarang juga ya. Tampil luar biasa pelatih Ipswich puji kehebatan putra Indonesia Elkan Bagot sampai ngomong gini. Guys, menurut kalian Elkan Bagot akan diincar klub besar Inggris gak dengan kemampuannya yang makin bagus ini? Cocoknya Elkan pindah klub besar mana ya? Tulis di kolom komentar ya guys. Di sisi lain, pelatih Ipswich Kieran McKenna cukup senang melihat permainan Ipswich Town saat bertahan meski kalah. Setelah Elkan Bagot mencetak gol, ia menilai anak asuhnya tampil lebih baik, lebih berbeda, dan lebih menekan dalam 20 menit terakhir hingga akhir laga. Kieran McKenna bisa dibilang memuji Elkan Bagot secara tidak langsung usai mencetak gol di menit 79. Apalagi bek 21 tahun itu mencatatkan sejarah yakni pertama kalinya mencetak gol untuk Ipswich Town sekaligus jadi pemain timnas Indonesia pertama yang cetak gol di Piala Liga Inggris. Coach Justin tampar bacot Bung Towel lagi soal timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia bisa dibuat kagum. Menurut Bung Towel sendiri, tolok ukur sebuah prestasi adalah raihan trofi. Namun itu sama sekali tidak terjadi di masa kepelatihan seorang Shin Tae-yong. Bung Towel juga mengatakan bahwa trofi Piala AFF tersebut juga sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Mendengar hal tersebut, Coach Justin pun ikutan berkomentar. Bahkan sukses membuat Bung Towel skakmat, Coach Justin justru balik mempertanyakan masyarakat mana yang merasa trofi AFF itu penting. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Piala AFF itu penting bagi masyarakat, maka tunjukkan pada saya masyarakat yang mana, ujar Coach Justin. Padahal semua orang juga tahu bahwa STY gagal membawa timnas Indonesia juara Piala AFF beberapa waktu lalu karena dicurangi oleh wasit. Bukan karena STY yang tidak becus. Akhirnya doa publik terkabul juga. Erick Thohir memastikan timnas Indonesia keluar dari kompetisi AFF jika asal gini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari bahwa adanya desakan Indonesia keluar dari AFF. Usulan tersebut muncul usai timnas U23 Indonesia diperlakukan tidak adil oleh wasit di Piala AFF U23 2023 Thailand. Hingga saat ini, AFF belum mengeluarkan sikap atas aksi kurang terpuji yang disebut di atas itu. Itu kan dorongan daripada sahabat supporter dan publik. Indonesia mundur dari AFF, ucap Erick Thohir. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin mesti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional, tutur Erick. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat. Ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini, sambung Erick Thohir.